Alhamdulillah kabar baik. Bojan Hodak beri suar keras ke Borneo, bobotoh dibuat bangga. Pernyataan aneh pelatih Borneo jelang lawan Persib tampak makin ketakutan dan rasanya seperti ingin menyerah saja. Ferdiansyah tampil gemilang di game internal dengan cetak 2 gol, siap tampil untuk hancurkan Borneo di Samarinda. David Da Silva perpanjang kontrak baru bersama Persib Bandung, jadi harapan sebagian bobotoh Persib. Raffi Ghani beberkan kabar terbaru soal cedera Zalnando, bisa bikin hati cukup lega. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah kabar baik. Bojan Hodak beri suar keras ke Borneo, bobotoh dibuat bangga. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak nampaknya memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk menghadapi Borneo FC dan laga sisa di putaran pertama. Bojan Hodak terlihat cukup puas dengan penampilan skuad Persib Bandung pada game internal yang berlangsung selama 2 kali 45 menit. Satu hal yang menjadi sorotan Bojan Hodak adalah fisik para pemain Persib Bandung yang wajib terjaga. Target kami untuk menjaga kondisi fisik pemain. Pertandingan bagus, tidak ada yang cedera, dan fisik pemain bagus, kata Bojan Hodak. Pada game internal ini, 4 pemain yaitu Mark Locke, Rachmat Irianto, Edo Ferdiansyah serta Daisuke Sato absen karena harus membela tim nasional. Namun, semua tetap berjalan baik. Kami kehilangan 4 pemain karena ada yang harus membela tim nasional. Tapi saya pikir semua akan siap saat melawan Borneo FC, ucapnya. Pernyataan aneh pelatih Borneo jelang lawan Persib tampak makin ketakutan dan rasanya seperti ingin menyerah saja. Pelatih Borneo FC Samarinda, Peter Huistrom, cukup was-was dengan lawan yang akan dihadapi timnya pada akhir pekan nanti. Kiprah Persib bersama pelatih Bojan Hodak yang tak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir membuat Peter Huistrom mendorong persiapan timnya dilakukan lebih serius. Persib saya rasa semakin kuat dan semakin kuat. Oleh sebab itu, kami harus melakukan antisipasi dengan melakukan persiapan lebih serius, jelas pelatih asal Belanda itu. Sama halnya dengan Persib, Borneo FC pun tengah dalam kepercayaan diri yang bagus berkat 4 kemenangan beruntun yang mereka raih. Kedatangan pemain asal Belanda, Wiljan Pluim pun diakui Peter Huistrom menjadi motivasi tambahan bagi tim. Tetapi Wiljan Pluim tentunya belum bisa dimainkan oleh Borneo FC karena baru bisa didaftarkan pada putaran kedua nanti. Kami sangat senang pemain seperti Pluim datang dan bermain untuk Borneo. Dia salah satu pemain terbaik di Indonesia di beberapa tahun terakhir, ujar Peter Huistrom. Jadi, kami sangat senang bisa memiliki dia sekarang. Dia akan melengkapi tim ini dan membuatnya lebih kuat, kata Peter. Ferdiansyah tampil gemilang di game internal dengan cetak 2 gol, siap tampil untuk hancurkan Borneo di Samarinda. Ferdiansyah menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam game internal Persib Bandung di Stadion Persib. Pemain kelahiran 15 Juli tahun 2003 tersebut mencetak 2 gol dalam game internal yang membuat pelatih Bojan Hodak cukup senang melihatnya. Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan Ferdiansyah sempat mengalami cedera dan kondisi kesehatannya menurun. Dia bermain di 1 pertandingan, dan setelah itu dia ada sedikit cedera dan sedikit sakit, jadi dia secara kondisi fisik menurun, kata Bojan Hodak. Melihat kinerjanya yang memuaskan, Bojan Hodak tidak menampik. Kini Ferdiansyah memiliki peluang lebih besar untuk bermain. Tapi hari ini dirinya menunjukkan bahwa dia sudah mulai kembali ke bentuk permainannya. Jadi tentu ada kesempatan bagi dia untuk bermain, ungkap Bojan Hodak.
Sebelumnya Ferdiansyah masuk lapangan sebagai pengganti dan bermain selama 12 menit. Setelah laga tersebut, Ferdiansyah 4 kali tidak dilibatkan dan hanya sekali masuk daftar pemain cadangan. Ya, semoga bisa bantu Persib ya guys. David Da Silva perpanjang kontrak baru bersama Persib Bandung. Jadi harapan sebagian bobotoh Persib, David Da Silva masih menjadi tumpuan utama di lini depan Persib Bandung. Namun David Da Silva hingga kini belum memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung yang bakal habis pada 30 Desember tahun 2023 nanti. Konon manajemen Persib Bandung telah memberi penawaran kontrak baru kepada David Da Silva, namun masih berjalan dengan alot. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram rumor sepak bola @ligawa.id yang mengatakan soal David Da Silva belum juga menandatangani kontrak baru oleh manajemen Persib Bandung. Update Persib Bandung dikabarkan telah menyodorkan perpanjangan kontrak untuk David Da Silva. Tetapi sang striker asal Brasil tersebut belum menentukan untuk melakukan perpanjangan kontrak, tulis @ligawa.id. Kondisi ini nampaknya bisa membuat klub-klub lain bisa bergerak untuk merayu David Da Silva sehingga balik kanan dari Persib Bandung. Seperti Persija Jakarta yang bisa saja merayu David Da Silva dengan iming-iming kontrak yang lebih besar. Pasalnya Persija hanya memiliki 5 pemain asing sehingga 1 slot kosong yang tersisa bisa diisi oleh David Da Silva. Dari data Transfermarkt, David Da Silva saat ini berlabel 48 miliar di Persib Bandung. Raffi Ghani beberkan kabar terbaru soal cedera Zalnando. Bisa bikin hati cukup lega. Selama 5 pertandingan terakhir Persib, Zalnando kembali menepi. Ia juga tak terlihat dalam latihan. Dokter tim Raffi Ghani menjelaskan bahwa Zalnando memutuskan untuk melakukan bedah pengangkatan plat bekas cedera patah tulang fibula ketika ia mengalami cedera horor dislokasi ankal kaki kiri. Zalnando juga sama lagi recovery dan meningkatkan kebugarannya, karena kemarin untuk Zalnando cederanya sebetulnya sudah sembuh, cuman kami lakukan si platnya kami angkat. Sebut Raffi, Zalnando butuh pemulihan kurang lebih 1 bulan dan telah berlangsung beberapa pekan. Raffi memprediksi dalam 2 pekan ke depan ia telah bisa kembali ke lapangan. Pengangkatan plat dari bekas patah tulangnya butuh waktu istirahat kurang lebih 1 bulan. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah kita masukkan, terangnya. Raffi menegaskan, pengangkatan platnya telah selesai dilakukan. Platnya sudah diambil, makanya butuh waktu lagi, karena ada luka sayatan, masih ada memar, butuh untuk penyembuhan itu. Jelasnya. Media Vietnam auto ketar-ketir lihat timnas Indonesia bakal naturalisasi 5 pemain keturunan di Eropa. Media asal Vietnam Soha VN menyoroti kabar terkait PSSI yang berniat menambahkan 5 pemain keturunan yang kini berkompetisi di Eropa. Sebab jika hal tersebut benar terjadi, Soha VN menilai tim nasional timnas Vietnam wajib waspada mengingat bakal berjumpa timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini program naturalisasi PSSI yang berdasarkan permintaan Shin Tae-yong berjalan dengan baik. Sebab nama-nama yang dipilih pelatih Korea Selatan tersebut terbukti baik dan sudah banyak berkontribusi untuk timnas Indonesia. Kelima pemain yang dimaksud adalah Jay Etzes, kiper Emil Audero, gelandang Nathan Chu Aon, pemain tengah Tom Haye, dan gelandang Rian Flamingo. Kelima pemain keturunan tersebut gencar diisukan segera menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan bergabung dengan skuad Garuda. Indonesia menaruh harapan besar agar timnas mereka bisa mengungguli lawan-lawannya, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah 5 bintang dari Eropa. Bunyi pernyataan Soha VN di artikel mereka yang berjudul Vietnam bakal kesulitan di 2 turnamen besar karena 5 bintang Eropa akan bermain untuk Indonesia. Dikutip Senin.
Shin Tae-yong resmi temukan penyerang ganas di timnas Indonesia yang menghilang setelah era Boaz Solosa. Shin Tae-yong nampaknya telah menemukan penyerang ganas untuk timnas Indonesia dalam diri Ramadhan Sananta. Sudah lama sejak timnas Indonesia memiliki seorang bomber seperti Bambang Pamungkas atau Boaz Solosa di masa lalu. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia telah memiliki masalah penyerang selama beberapa tahun terakhir. Bahkan PSSI hingga menaturalisasi pemain asing seperti Ezra Walian hingga Ilija Spasojevic. Namun tak ada satupun yang berhasil memuaskan pelatih Shin Tae-yong. Alih-alih pemain naturalisasi yang berhasil memuaskan, sang juru taktik asal Korea Selatan adalah pemain lokal. Kehadiran Sananta seakan menjawab penantian Shin Tae-yong akan sosok penyerang ganas yang dirindukan timnas Indonesia. Sudah lama sejak seorang bomber hadir di timnas Indonesia yang terakhir kali terlihat pada era Boaz Solosa.